Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, sahabat satwa. Selamat siang semuanya. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya, amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung, dan yang belum bergabung silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari sahabat satwa. Oke teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya si ular itu masuk ke dalam rumah ya teman-teman. Yang pertama, dikarenakan si ular itu berdarah dingin. Beda halnya sama kita ya teman-teman. Kita kalau lagi lapar ya kita langsung makan, sedangkan si ular itu kalau mau makan harus mengumpulkan energinya dengan cara berjemur di bawah terik matahari ya teman-teman. Bisa juga masuk ke dalam tumpukan seperti barang bekas dan lain-lain yang dapat memicu terjadinya si ular itu masuk ya teman-teman. Faktor kedua yaitu si ular itu mungkin si ular itu sedang lapar dan mengejar mangsanya sampai ke rumah kita seperti tikus, kodok dan lain-lain. Di sini sahabat satwa akan berbagi tips agar rumah kalian tidak kemasukan oleh ular ya teman-teman. Yang pertama, bersihkan tempat-tempat yang ada tumpukan-tumpukan seperti tumpukan barang bekas, tumpukan-tumpukan kayu, dan tumpukan-tumpukan lainnya yang dapat memicu ular tersebut masuk ke dalam rumah ya teman-teman. Karena si ular itu menyukai tempat-tempat tersebut yang lembab dan hangat ya teman-teman. Oke, yang kedua yaitu apabila rumah kalian dekat perkebunan ya teman-teman, dan ada pohon yang menjulang ke dalam rumah, itu kalau bisa ditebas ya teman-teman, karena hal tersebut dapat memicu si ular jenis ular hijau akan masuk ke dalam rumah ya teman-teman. Yang ketiga, apabila rumah kalian terdapat celah-celah seperti di celah di bawah pintu atau di manapun ya teman-teman, segeralah untuk ditambal ya teman-teman, karena hal tersebut dapat memicu terjadinya ular masuk ke dalam rumah. Yang keempat, gunakan wangi-wangian di tempat-tempat yang ada celah ya teman-teman, seperti menggunakan kamper, kapur barus, karbol, dan lain-lain yang sifatnya wangi ya teman-teman, karena si ular itu tidak menyukai wangi-wangian tersebut. Dan kalau ada yang bertanya, kenapa sih bang harus pakai wangi-wangian? Kenapa nggak menggunakan garam saja? Karena garam itu tidak efektif ya teman-teman untuk pengusiran ular. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan garam itu hanya berpengaruh untuk hewan jenis hewan yang berlendir seperti keong, seperti lintah, limusa keret, dan lain-lain. Dan inilah videonya ya teman-teman. Dan kita masukkan garam ya teman-teman. Kita lihat reaksinya gimana. Apakah ular ini ada efek atau enggak ya? Kita lihat dulu ya. Yuk kita masukkan ya teman-teman. Apakah ular kalau dikasih garam itu akan apa ya, akan takut atau gimana? Tuh si ularnya masih tetap tenang ya teman-teman, walaupun dikasih garam tidak ada reaksi apa-apa ya tuh. Jadi pengusiran ular pakai uyah itu tidak efektif ya teman-teman. Tuh dia malah tidak ada reaksi kekerjatan atau gimana ya. Tuh aman. Kita tambah lagi garamnya ya teman-teman. Tuh tidak ada reaksi apa-apa terhadap ular tersebut ya teman-teman.
Jadi fix tuh tidak ada reaksi apa-apa tuh. Jadi fix ya teman-teman, ular itu tidak takut garam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya sahabat satwa undur diri dan tunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.